Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, mohon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita sandangkan dan kita bertemu di belanga, kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia yang berkan cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan, akan ada lagi yang sepertimu. Oh, oh. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalanan, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga hadirin ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sudah hadir secara daring dalam acara pada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan bagi hadirin yang juga sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar sampai nanti waktunya berbuka. Sambil nungguin sore, kita bisa sambil ngabuburit, mengisi waktu dengan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Saya Cindy Permadi yang akan memandu acara selama kurang lebih 3 jam ke depan dalam webinar bertopik Pinjaman Online, Manfaat dan Resiko bagi Pembiayaan UMKM.
Webinar ini nantinya akan ada 2 sesi utama. Yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber yang nanti akan saya perkenalkan satu-satu. Kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab. Nanti di sesi tanya jawab boleh menggunakan fitur raise hand, nanti bisa menanyakan langsung apa sih yang bikin penasaran ke narasumber-narasumber yang hadir di sini secara langsung di Sentul Bogor, Jawa Barat. Nah, untuk informasi, semua kru yang bertugas di sini senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Dan juga untuk para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya di aplikasi Zoom dan juga memastikan nama Anda sudah sesuai dengan nama asli. Nah, untuk pemanasan nih, biar kita sama-sama kuat, sama-sama semangat, ikut diskusi sampai sore, kita dengerin lagi penampilan dari Dilakustik berikut ini. Ini salahku, terlalu memikirkan egoku, tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku, hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini ku telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Dan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Dan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Nah, webinar hari ini topiknya menarik sekali karena kita akan membahas kaitannya antara pinjaman online dengan pembiayaan UMKM. Akan semakin bergizi karena narasumber-narasumber yang hadir secara langsung maupun juga sudah menyiapkan sambutannya secara online, ini kredibel sekali. Nah, akan saya
bacakan dulu satu-satu siapa saja yang akan menjadi keynote speaker maupun juga menjadi narasumber dan memaparkan materi. Pertama ada Profesor Dr. Syarifuddin Hasan, MM, MBA, anggota Komisi 1 DPR RI, sekaligus Wakil Ketua MPR RI. Yang kedua ada Samuel Abriani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika atau Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah Dr. Irfan Syauki Baik, SPMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Habis ini kita akan langsung masuk ke intinya, tapi kita sama-sama kan nyanyikan dulu lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Nah, tadi saya sempat menyinggung kalau topiknya ini sangat menarik. Kenapa? Karena untuk UMKM sendiri nih, data dari Kementerian Koperasi dan UKM per Maret 2021 lalu, jumlahnya nggak main-main, sampai lebih dari 64 juta. Nah, dengan jumlah yang fantastis tadi, tentu peran kemudian juga potensi UMKM untuk berkontribusi pada PDB nasional juga tidak sedikit. Masih berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, untuk kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61% atau 8.573 triliun rupiah dan juga bisa menyerap 97% dari total angkatan kerja. Terbaru bahkan angkanya naik lagi jadi 65 juta untuk jumlah UMKM. Nah, kemudian dengan angka yang fantastis ini nggak heran kemudian pemerintah punya harapan yang tinggi juga untuk UMKM. Terbaru Presiden Joko Widodo menargetkan tahun ini UMKM yang bisa melebarkan sayap masuk ke marketplace bisa mencapai angka 20 juta dan akan naik terus setiap tahunnya. Nah, tapi kita masih berada di tengah dan juga masih berjuang nih, bangkit lagi di tengah pandemi sehingga tantangan, kemudian kendala, hambatan yang juga dirasakan oleh teman-teman pelaku UMKM ini juga luar biasa. Karena tidak sedikit juga yang akhirnya gulung tikar. Ketika kebutuhan itu harus dicukupi, pinjaman online adalah salah satu yang kemudian dicari. Soal penyaluran pinjol oleh fintech ini juga dari catatan, tahun ini mencapai 13,78 triliun rupiah naik dari tahun lalu. Dan kalau kita ngomongin soal pinjol, sebenarnya nyari yang pas ataupun juga cocok ini tricky, susah-susah gampang. Karena nggak sedikit juga yang malah terjebak di pinjaman online ilegal, kemudian tercekik sama bunganya yang luar biasa. Desember lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyinggung kalau ada kelompok rentan yang biasanya disasar oleh peminjam online ilegal ini. Pertama adalah UMKM, kemudian startup, wanita, warga miskin, dan juga orang tua. Ini yang menjadi alasan pentingnya pendidikan literasi keuangan. Nah, terus gimana ya kaitannya antara pinjaman online dengan pembiayaan UMKM? Kita akan bahas lebih jauh lagi dengan narasumber yang keren-keren sekali yang
Insya Allah materi-materinya akan bergizi sekali. Akan saya perkenalkan satu persatu. Pertama ada Profesor Dr. Syarifuddin Hasan, MM MBA, anggota Komisi 1 DPR RI, sekaligus juga Wakil Ketua MPR RI. Pak Syarif, boleh temenin saya di atas di sini? Halo Pak. Sehat ya Pak ya? Boleh dipakai mic-nya Pak. Ya, gimana Mbak Cindy? Sehat ya Pak? Sehat, Sehat, alhamdulillah. Langsung dari rumah atau dari Jakarta Pak tadi? Dari Jakarta dulu, Dari ke Jakarta dulu baru balik sini. Oke, baik. Kita juga udah gak sabar nungguin materi dari Pak Syarif. Iya. Tapi saya panggil dulu narasumber yang kedua. Ada Samuel Abriani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika atau Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tapi nantinya akan memberikan pernyataan secara daring, sudah direkam sebelumnya. Dan ada narasumber satu lagi yang juga hadir secara langsung, ada Dr. Irfan Syauki Bey, SPMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Silahkan Pak Ayu temenin saya sama Pak Syarif di sini. Oke, Pak Irfan. Sehat juga ya Pak? Oke, saya juga mau ngingetin sekali lagi buat para peserta agar kameranya diaktifkan, dinyalain, terus namanya juga harus sesuai dengan nama asli, jangan yang lain-lain. Dan mungkin bisa disiapin juga nanti sejalan dengan diskusi, kalau ada pertanyaan disiapin, jadi nanti pas sesi tanya jawab bisa langsung menggunakan fitur raise hand, nanti ngobrol langsung, tanyakan langsung dengan narasumber-narasumber saya yang ada di sini. Nah pertama saya mau ke Pak Syarif dulu ya Pak Syarif. Pak Syarif kan sebagai anggota DPR, Komisi 1, Dapil Jawa Barat 3 betul ya Pak? Ya betul, Dapil Jawa Barat 3 itu meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Oke, nah Pak kan sebagai dewan yang mewakili rakyat, pasti pernah lah kalau lagi belusukan, dengerin keluhan, dengerin usulan dari masyarakat. Ada nggak sih yang berkaitan dengan pinjol dan UMKM? Ya memang salah satu handicap ataupun hambatan bagi para pelaku usaha ya menyangkut tentang pembiayaan, dan salah satu daripada pembiayaan itu adalah ya, pinjaman online itu. Ya, banyak keluhan, ada juga yang mengatakan ini pemerintah ada di mana nih? Gitu. Ada juga yang mengatakan ya udah daripada nggak ada harapan katanya ke institusi lain, ya pinjaman online juga nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi intinya adalah masyarakat perlu diberikan pencerahan, perlu diberikan literasi apa untung ruginya mengambil pinjaman yang lewat online. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya pinjaman online ini masuk di celah-celah antara dua pemain yang sebenarnya diharapkan oleh yang sebenarnya rakyat mengharapkan itu adalah peran pemerintah bagaimana agar bisa memaksimalkan kredit usaha rakyat. Itu satu. Kedua, di samping itu juga ada lembaga-lembaga lain yang dari kementerian yang memberikan pinjaman atau bantuan sosial. Nah, kalau ini trennya melemah sedikit, maka masuklah rentenir ini, ya. Nah, kalau rentainernya juga melemah lagi, ya kan, masyarakat itu biasanya langsung melihat loh, ini kalau rentenir ini kelihatan bad image kan, udahlah online mungkin salah satu alternatif. Online juga ternyata akhir-akhir ini menimbulkan banyak permasalahan. Nah, mudah-mudahan dengan literasi yang bagus kepada masyarakat, masyarakat bisa menentukan sikap. Udah ada bantuan sebenarnya dari pemerintah, tapi apakah itu cukup untuk menghindarkan para pelaku UMKM dari jeratan pinjol ilegal? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, tapi kita dengarin dulu sekarang ada keynote speech dari Dirjen Aplikasi Informatika atau Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Samuel Abriani Pangerapan, berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu.
Literasi digital ini tadi berkali-kali ditekankan oleh Pak Samuel ya, dan ini menjadi PR bukan cuma dari pemerintah tapi juga kita sebagai sesama masyarakat. Kita bisa saling mengedukasi karena tadi kalau kata Pak Samuel, nobody left behind. Nah dari catatan kami juga nih terkait dengan, kita balik lagi ya ke tema soal pinjaman online ilegal. Nah sampai November 2021 lalu Kominfo sudah atau menerima ada 12.800 lebih aduan soal pinjol dan sudah memblokir 3.600. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam. Saya balik lagi nih dengan Pak Syarif yang udah di samping saya. Pak Syarif, halo. Pak, boleh dipakai lagi. Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif, dari DPR sendiri nih Pak, melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bantuan-bantuan untuk UMKM ini sebenarnya ada apa aja sih Pak? Ya, sebenarnya ini berawal daripada jumlah dari APBN yang tersedia di pemerintah yang sudah disetujui dan dijalankan oleh pemerintah itu cukup tinggi sekali. Kurang lebih sekitar ada 2.700 triliun rupiah yang menjadi yang sudah ditetapkan oleh DPR dan untuk dijalankan oleh pemerintah. Spending pemerintah di dalam hal membelanja melakukan pembangunan Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pemulihan ekonomi nasional. Kemudian pemulihan ekonomi nasional ini itu cukup besar jumlahnya, itu kurang lebih sekitar 450-an triliun, dan di dalamnya itu ada juga program-program khusus untuk UMKM juga, dan juga termasuk di dalamnya adalah bantuan-bantuan ataupun pinjaman-pinjaman yang disiapkan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah kredit usaha rakyat. Jadi sekali lagi pemerintah memang sampai saat ini memang juga sudah melakukan banyak program-program, mempersiapkan program-program bagaimana agar pemulihan ekonomi nasional itu bisa secepatnya bisa pulih. Dan kemudian kita lihat Menkominfo sekarang ini sudah menuntaskan juga tugas-tugasnya, antara lain melakukan konektivitas dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote, tentang infrastruktur yang dibutuhkan. Bagaimana agar teknologi digital itu bisa dimanfaatkan di dalam hal bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat. Jadi sekarang ini yang penting sekarang adalah pemerintah ini, kita semuanya harus mendorong agar anak-anak muda ya yang betul-betul sangat terbiasa dengan teknologi bisa memanfaatkan momen yang sangat berarti ini. Bukan itu saja, tentu juga masyarakat kita juga dorong bahwa saat inilah yang untuk bagaimana untuk ikut berpartisipasi di dalam bagaimana agar mereka memiliki pendapatan, mereka bisa memiliki artinya mereka bisa ikut di dalam pembangunan yang tadi dikatakan everybody, semua, no one left behind. Ya ini kan partisipasi oleh siapapun karena pemerintah sudah mempersiapkan semuanya. Jadi lagi-lagi kewajiban bagi kita semua untuk menggait masyarakat, memberikan literasi kepada masyarakat apa yang mereka inginkan. Nah, sekarang tinggal keinginan sekarang ini tinggal anak muda kita ataupun siapapun untuk mengambil kesempatan ini. Kesempatan itu banyak terbuka, tetapi kalau tidak dimanfaatkan, ini sayang sekali. Nah, saya melihat bahwa memang peran dari anak muda ini untuk mengambil peran di dalam soal bagaimana memanfaatkan opportunity yang ada ini sangat diandalkan. Banyak program. Pertama, kita bisa mendorong mereka untuk menjadi entrepreneurs, bisa melalui startup, kapital dan sebagainya. Kita dorong mereka untuk bagaimana agar bisa menjadi seseorang yang bisa menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Nah, dapat dibayangkan kita kan masyarakat secara demografi kita kan sangat luar biasa. Almost usia produktif itu Indonesia adalah termasuk the highest ranking.
Sehingga ini merupakan bonus demografi kita. 60% dari penduduk kita itu kan generasi muda Indonesia. Nah, kita tahu memang bahwa pengangguran itu sekarang memang cukup tinggi, ya. Begitupun juga dengan kemiskinan, tetapi lagi-lagi kita mengharapkan agar generasi muda ini mengambil momen bagaimana untuk pemulihan ekonomi itu. Dapat dibayangkan kalau setiap anak-anak muda kita dorong untuk menciptakan pekerjaan, kita bisa katakanlah setiap anak muda itu yang mulai bekerja memanfaatkan teknologi pasti akan memerlukan pendamping, ada memerlukan asisten dan sebagainya. Nah itu kan menciptakan pekerjaan. Nah kalau menciptakan pekerjaan demikian ini secara keseluruhan akan memberikan kontribusi bagaimana agar pengangguran yang ada sekarang yang 6,5% itu bisa diturunkan. Jadi sangat berarti sekali kontribusi, ya kan. Nah kalau pengangguran itu bisa diturunkan pasti dampaknya kepada kemiskinan. Kemiskinan juga bisa berturun secara nasional. Jadi intinya bahwa peran anak muda di dalam membangun ekonomi itu sangat dibutuhkan. Apalagi pemerintah sudah begitu banyak mempersiapkan program-program. Ya. Nah kita tahu bahwa di dalam hal melakukan aktivitas ekonomi ini memang banyak hambatan. Pasti tidak mudah, gampang untuk mengatakan, tetapi kadang-kadang mereka mengatakan ya susah begini dan sebagainya. Banyak handicap yang mereka temui. Nah lagi-lagi saya katakan bahwa ya itulah anak muda. Anak muda itu kita yakini bisa self confidence-nya itu tinggi sekali. Anak muda itu kalau mengalami permasalahan dan dia gagal itu gampang untuk move on kembali, bisa wake up kembali. Jadi, justru disitulah anak muda itu katakanlah tahan banting gitu ya, tahan banting sehingga semua persyaratan untuk menjadi seseorang entrepreneur yang memulai dengan startup itu kita yakin bahwa anak muda adalah memang sangat tepat sekali. Nah lagi-lagi kita tentunya selalu mendampingi mereka. Ada yang mengatakan bagaimana sih caranya untuk menjadi startup capital? Bagaimana untuk menjadi entrepreneurs? Ya tentunya ini definisi ini bermacam-macam. Tapi yang jelas biasanya yang terjadi adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau seseorang itu ruang lingkupnya di dunia pendidikan, maka tentunya dia akan terbiasa menciptakan sesuatu untuk menjadi produktif, itu yang ada kaitannya dengan pendidikan. Kalau seseorang itu berada di dunia entertainment, begitupun juga demikian tentang entertainment. Jadi kembali lagi lingkungan yang mempengaruhi sehingga banyak opportunity yang timbul di lingkungan yang ada. Nah kalau kita bisa anak-anak muda ini sangat kreatif kan, kreatif sekali. Jadi kalau dia berada di suatu lingkungan, dia cepat sekali menciptakan sesuatu produk-produk yang inovatif sehingga agak mudah bagi mereka. Nah kalau itu bisa berkembang, nah ini akan terjadi diversifikasi produk. Ya, mudah-mudahan demikian. Oke. Pak Syarif, maaf saya potong dulu sedikit karena kita mau balik lagi nih ke tema soal pinjaman online dan juga UMKM. Tadi kan juga disebutkan misalnya dalam pembangunan secara ekonomi nasional sebenarnya anak muda ini punya tempat, mereka punya posisi. Mereka dengan tipikalnya yang cepat move on, bisa gampang bangkit, mereka juga bisa membangun lapangan kerja. Mereka juga sudah lebih paham soal teknologi. Nah Pak Syarif, infonya juga sudah menyiapkan PowerPoint, betul Pak? Saya membawa beberapa PowerPoint, bisa mungkin dibantu untuk ditayangkan. Silakan Pak Syarif. Ya, kita mulai dari ekonomi dulu, ekonomi nasional dulu. Satu lagi. Satu. Lanjut. Lanjut lagi.
Ini kita lihat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2004. Ya. Kita lihat itu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu rata-rata kurang lebih 6%. Sekalipun pada tahun 2009 pernah drop sedikit sekitar 4%, lebih 4,9, tetapi rata-rata pertumbuhan ekonomi itu kurang lebih 6%. Nah, setelah Presiden SBY, Pak Presiden Jokowi itu hanya kurang lebih sekitar 5%, tidak lebih daripada 5%. Nah, 2019 kemarin ya kita drop ke bawah sampai minus 2,3%. Itu kontraksi ekonomi kita. Ya kan. Nah, sekarang ini sudah mulai di 2021 sudah mulai plus ya 3% lebih. Artinya apa? Artinya ya kita bersyukur kita sudah bisa recover ekonomi kita sekalipun masih rendah. Nah, harapannya mudah-mudahan tahun 2022 ini itu bisa mencapai sekitar 4% lebih ya. Nah, kalau itu kita bisa capai, maka lagi-lagi opportunity bagi anak muda untuk mengambil kesempatan, mengambil opportunity ada ini untuk menggerakkan atau menjadi seorang entrepreneur atau menjadi ikut di dalam startup capital. Nah, salah satu yang mendorong mengapa ekonomi kita itu karena tadi sudah saya jelaskan bahwa APBN kita itu semakin meningkat karena salah satu unsur untuk pertumbuhan ekonomi itu adalah APBN, spending pemerintah. Berapa sih spending pemerintah sekarang ini? Nah, kita bisa melihat APBN kita sudah 2.700 triliun. Sekalipun pada tahun 2004 itu hanya kurang lebih 430 triliun rupiah. Dapat dibayangkan, tetapi 430 triliun itu sampai dengan 10 tahun pemerintahan SBY itu mencapai 1.850 triliun. Nah, sekarang sudah 2.700 triliun. Jadi artinya apa? Artinya kalau APBN atau jumlah APBN itu didistribusikan ke masyarakat, disalurkan kepada masyarakat, maka akan terjadi peningkatan ekonomi, akan terjadi pergerakan ekonomi. Nah, justru itulah dalam setiap kesempatan kita menginginkan agar APBN itu cepat-cepat disalurkan ke masyarakat. Nah, salah satu unsur daripada APBN itu ya menyangkut masalah pembiayaan, menyangkut masalah bagaimana agar ekonomi rakyat itu bisa pulih, bisa bangkit, ya kan? Nah, kalau saya mengistilahkan di dalam beberapa kesempatan bahwa ekonomi kita itu adalah ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yang menghargai hukum pasar tetapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita bersandar ketuhanan yang Maha Esa, persaingan itu betul-betul saling menghargai, bukan saling menjegal. Nah, justru disitulah kita bisa melihat bahwa ekonomi kita ini majority dikuasai oleh usaha mikro, kecil dan menengah, dan jumlahnya mereka cukup besar. Ya, kita bisa melihat mereka itu memberikan kontribusi hampir kurang lebih sekitar 67% dari PDB Indonesia. Nah, kita bisa melihat bahwa mereka itu sangat produktif sekali. Nah, kita mengharapkan anak-anak muda yang terjun di dalam entrepreneur tentunya dia akan bergerak dari usaha mikro, kecil dan menengah dulu. Ya, ini skala yang mayoritas yang patut untuk kita dorong. Nah, mereka karena mereka skalanya adalah usaha kecil dan menengah, tentu banyak kelemahan yang mereka miliki. Salah satu kelemahan yang mereka miliki karena itu adalah bagaimana mengakses kepada keuangan, bagaimana mencari pinjaman. Nah, inilah yang topik hari ini. Apa sih kebijakan pemerintah di dalam mempersiapkan mendorong anak muda untuk menjadi wirausaha? Salah satunya adalah kredit usaha rakyat.
saya tidak mendorong anak muda untuk langsung mengambil opsi untuk fintech, ya, karena saya melihat bahwa fintech juga sedikit banyak masalah. Pertama adalah ada fintech ilegal dan ada fintech legal, ya kan. Nah saya kalau kita kurang memberikan literasi yang baik kepada masyarakat, maka saya takutnya mereka terjerat di fintech ilegal. Nah kalau fintech ilegal ini saya pikir banyak masalah yang akan muncul. Dan tentunya pemerintah dalam hal ini saya minta untuk menindak tegas terhadap fintech ilegal. Nah fintech sendiri itu pun juga ternyata juga saya mempelajari sekarang ini memang juga di samping ada kemudahan juga ada masalah yang beberapa yang perlu untuk diklarifikasi. Ya pertama adalah banyak biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu untuk dikeluarkan. Sebenarnya untuk mendorong para generasi muda atau masyarakat agar di dalam hal bagaimana mencari pinjaman itulah pertama adalah kemudahan, ya kan? Kemudahan, kemudian respon yang tinggi, kemudian administrasi yang tidak terlalu mengikat. Maksud saya tidak mengikat artinya tidak terlalu bertele-tele. Jadi unsur kemudahan ini adalah salah satu unggulan dari rentenir. Kita bisa lihat itu rentenir kalau meminjam uang itu nggak pakai persyaratan. Persyaratannya ada, yang penting KTP-nya adalah, maksudnya tempat tinggal ada. Setelah itu nggak pakai notaris dan sebagainya, mereka langsung bisa proses 2 hari udah selesai. Nah itu salah satu keunggulan dari rentenir. Nah yang terakhir adalah menyangkut masalah bunga. Ya. Bunga memang salah satu saya melihat mempelajari juga bahwa bunga ini tidak menjadi preferensi yang utama bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan. Justru disitulah makanya rentenir itu subur, karena mereka berprinsip kemudahan, bunga tinggi, masyarakat itu nggak peduli, yang penting saya dapat pinjamannya. Nah ini yang harus kita atasi, kita perbaiki, ya kan. Jadi mengapa? Karena mereka yang membutuhkan pinjaman jangka pendek ini itu sudah berhitung. Mereka tidak menghitung unit cost masing-masing. Unit cost, setiap cost-nya itu mereka tidak hitung. Tetapi mereka hanya menghitung secara keseluruhan. Saya bisa menjual barang katakanlah 10 juta. Tetapi kalau saya minjam 5 juta kemudian saya harus bayar 2 juta, berarti mereka masih sedia 2,5 juta. Akhirnya pikir ya udah, daripada saya dapat pekerjaan, nggak punya kegiatan, nggak punya pendapatan, udah akhirnya fintech ataupun rentenir yang dengan sistem bunga yang tinggi mereka ambil aja. Yang penting mereka bisa menjalankan proyek mereka. Nah itulah yang harus kita atasi, kita cermati. Nah kredit usaha rakyat saya pikir itu adalah alternatif yang paling bagus. Nah sekarang ini dapat dipastikan hampir semua bank pemerintah sudah bisa mengadopsi, bisa menyalurkan kredit usaha rakyat. Jadi saya merekomen untuk mengakses dulu ke kredit usaha rakyat sebelum ke pinjaman online. Pinjaman online memang ini cukup demanding sebenarnya, karena selama ini pinjaman online ini cukup besar transaksinya, sudah hampir kurang lebih 100 triliun, lebih 160 sekian triliun, ini cukup besar. Ya, sementara kredit usaha rakyat juga kurang lebih hampir sama, dan cuma memang banyak setelah itu banyak keluhan yang saya terima dari masyarakat. Nah keluhan ini tentunya perlu untuk kita teruskan kepada yang berwajib, khususnya dalam hal ini adalah OJK, ya kan, Otoritas Jasa Keuangan, agar fintech yang terlalu memberikan persyaratan yang sebenarnya tidak perlu, yaitu kalau bisa dihilangkan, sehingga semangatnya adalah win-win solution, ya. Penyelenggara fintech bisa mendapatkan margin, kemudian konsumen juga bisa mendapatkan keuntungan. Nah itu yang harus kita sikapi, ya. Lanjut lagi. Nah
kita lihat di sini ya income per kapita ya income per kapita. Income per kapita rakyat Indonesia itu sekarang ini sudah mulai meningkat lagi ya karena ekonomi kita sudah mulai tumbuh. Income per kapita kita pada tahun 2004 itu kurang lebih $1.100 per kapita per orang ya per tahun. Nah sampai tahun 2014, mengapa saya katakan 2014 karena ini kan artinya saya itu ada di kementerian sehingga saya tahu pasti ya income per kapita rakyat Indonesia itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Tahun 2014 itu bisa mencapai $3.500 per kapita per tahun. Nah, sekarang jadi selama 10 tahun itu meningkat hampir 300%. Nah, dari 2014 naik menjadi 4.000 kurang lebih ya. Nah, saya pikir bisa dilihat itu pergerakan dan perbedaannya. Tetapi lagi-lagi kita sudah mulai tumbuh. Nah, kalau income per kapita kita ini naik, maka tentunya tingkat kesejahteraan ini kan salah satu ukuran daripada tingkat kesejahteraan kita rakyat Indonesia. Nah, itu artinya bahwa memang ekonomi kita sudah mulai pulih. Kemudian itu tidak terlepas daripada peran daripada generasi muda menjadi startup, menjadi entrepreneurs. Karena memang rasio entrepreneurs kita sudah mulai meningkat. Pada zamannya saya itu saya bisa tingkatkan dari 0,16 menjadi 2,18 lah kurang lebih. 1,8% dari 0,16 menjadi 1,8%. Sekarang sudah hampir mendekati 3%. Ya, jadi artinya rasio entrepreneur kita sudah mulai meningkat sekali. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa memang peran generasi muda di sini untuk mengambil opportunity yang ada. Kenapa? Karena anggaran pembangunan kita juga semakin tinggi dari tahun ke tahun, ya kan? Stimulasi ekonomi kita juga semakin banyak, semakin luas, kemudahan juga semakin bagus. Nah, dan tinggal bagaimana rakyat kita dorong agar bisa memaksimalkan aktivitas ekonominya. Nah, kalau itu semua terjadi, maka tentunya kalau kesejahteraan income per kapita naik, tentunya saving rakyat itu akan bisa meningkat, saving, dan akan terjadi juga investasi akan mulai muncul. Kemudian dapat dikatakan kalau investasi muncul, maka tentu ada opportunity yang tinggi sehingga terjadilah ekspor dan impor. Dan kalau ekspor dan impor itu kita positif, maka secara keseluruhan ini ekonomi akan meningkat. Ya, jadi salah satu parameter ini juga stagnan, tentunya akan menyebabkan ekonomi kita akan kontraksi. Nah, lagi-lagi saya mendorong agar memang generasi muda ini betul-betul mengambil momen yang ada sekarang. Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Ya, kalau bukan sekarang ya kapan lagi harus ikut memberikan kontribusi terhadap bangsa ini. Jangan menunggu besok atau kapan, tetapi persiapkan sekarang, do it now. Ini adalah kesempatan yang baik. Ada juga yang mengatakan nanti setelah selesai kuliah dan sebagainya. Itu fine saja, tetapi kesempatan yang baik sekarang silahkan dimanfaatkan secara maksimal. Saya pikir itu Mbak Cindy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, tadi yang bisa kita tangkap sama-sama adalah bahwa ada benang merah antara UMKM ini dengan kesejahteraan ataupun juga ya pemasukan Indonesia secara nasional lah. Karena dengan UMKM ini semakin banyak, artinya juga jumlah lapangan kerja yang bisa diserap juga semakin banyak, artinya yang jumlah pengangguran semakin dikit, ekonomi masyarakat bisa naik, dan ya tadi UMKM itu ada kontribusinya yang cukup besar kepada PDB. Nah, tapi tadi kalau dari Pak Syarif sendiri merekomendasikan untuk jangan buru-buru lah ngambil pinjaman online di fintech karena ada ya bank-bank BUMN sudah punya program-program, walaupun kalau di fintech syaratnya lebih sederhana, tapi kan
masih ada aja nih yang nakal ya Pak, ada yang ilegal dan lain-lain, akhirnya ya bikin masyarakat yang susah sendiri akhirnya terjerat. Nah, dari Pak Syarif saya mau ke Pak Irfan terlebih dahulu. Pak Irfan, sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, Pak Irfan gimana? Kalau tadi Pak Syarif bilangnya ya jangan langsung ke fintech lah, jangan langsung ke pinjol, mending di bank dulu aja. Nah, gimana kalau dari Pak Irfan? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Syarif ini adalah salah satu bentuk warning ya. Warning untuk kita berhati-hati. Dan saya melihat bahwa kata kuncinya adalah pada literasi. Jadi literasi ini kan kaitannya dengan pemahaman. Nah, kalau misalnya kita belum memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan pinjaman online atau fintech, khususnya fintech peer-to-peer lending, karena memang fintech ini macam-macam ya, ada beberapa jenis. Nah, jadi kalau kita belum memiliki pemahaman atau pengetahuan yang cukup, memang ini kita rawan untuk menjadi korban, Mbak Cindy, ya, karena tidak mudah untuk membedakan mana yang legal, mana yang ilegal, ya, karena kalau kita melihat, ya, tidak semua orang juga mau mencari informasi. Ketika muncul tawaran, ya, apakah ini ilegal atau legal, kan tidak semua orang mau mencari informasi apakah fintech ini sudah terdaftar di OJK, punya izin resmi dan sebagainya. Nah, sementara yang banyak bermasalah itu adalah yang ilegal dan case-nya itu sangat luar biasa begitu, dan efeknya itu merembet kemana-mana. Ya. Efeknya bahkan merembet ke masalah sosial, masalah keluarga, bahkan sampai pernah ada yang bunuh diri kan karena terjebak oleh fintech ilegal tadi ya. Bahkan saya waktu di Basnas itu ada satu case itu sampai satu orang itu bisa sampai 50-60 utangnya itu kepada pinjol yang ilegal karena dia mencari pinjol lain untuk menutupi utang di pinjol sebelumnya. Jadi akhirnya dia tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi kekhawatiran ini. Jadi kalau saya melihat lebih kepada kuncinya adalah di literasinya. Makanya forum-forum seperti ini sebenarnya saya kira sangat baik ya untuk membangun awareness termasuk membangun literasi yang baik. Begitu. Artinya ada juga yang gali lubang tutup lubang ya Pak? Oh iya, iya. Betul ya? Ya itu banyak terjadi. Nah, oke, Pak, kita langsung ke temanya. Jadi manfaatnya apa, resikonya apa ketika pelaku UMKM menggunakan dana dari pinjaman online untuk pembiayaannya? Boleh sekalian langsung disampaikan juga materinya ya Pak? Baik, makasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif yang saya hormati, Mbak Cindy, Bapak Ibu, serta rekan-rekan yang hadir secara online. Mungkin mohon ditayangkan slide-nya. Ya, jadi memang isu pinjol ini adalah satu isu yang sangat menarik ya, apalagi dalam kondisi hari ini. Ya, dan juga melihat beberapa fakta bahwa ternyata banyak juga terjadi persoalan-persoalan tadi sudah disinggung oleh Pak Syarif ya, dan tentu kita prihatin dengan situasi yang ada. Tapi memang provider yang ilegal ini juga nggak kapok-kapok ya, mereka terus bermunculan setiap saat. Ya, sampai ribuan yang sudah diblokir tapi tetap muncul. Artinya memang dari sisi law enforcement ini kita perlu dorong lebih kuat lagi, bukan hanya berhenti di pemblokiran tapi harus dicari the man behind illegal fintech tersebut. Namun di sisi lain juga kita perlu memperkuat pemahaman masyarakat sebagai benteng pertahanan. Ya, ketika mereka harus harus dealing ya, bertransaksi dengan memanfaatkan pinjaman online ini. Next. Nah, jadi secara umum ya bahwa fintech ini menurut OJK ini ada 5 macam ya. Jadi ada yang disebut dengan crowdfunding, ini biasanya platform untuk mengumpulkan dana-dana sosial ya. Kemudian ada yang disebut dengan microfinancing. Nah, ini memang spesifik untuk membantu ya mereka yang ada di pedesaan biasanya, yang masyarakat yang membutuhkan ya dan untuk pembiayaan. Kemudian ada yang peer-to-peer lending, nah, atau fintech lending, P2P. Ini yang kita bahas ya. Kelihatannya yang menjadi fokus kita hari ini adalah lebih ke fintech lending ini. Kemudian juga ada market comparison. Jadi
Ini adalah platform nanti yang menyediakan berbagai macam informasi yang akhirnya nanti akan memberikan kita informasi mengenai produk-produk keuangan apa yang tepat untuk kita gunakan. Karena kadang-kadang kalau kita nggak paham juga tentang produk keuangan kan kita tidak tahu ya cara menggunakannya secara tepat, secara efektif. Dan juga ada yang disebut dengan digital payment system, yaitu ini kaitannya dengan bayar-bayar ya. Jadi bayar-bayar, e-wallet, ya, kemudian e-money dan sebagainya. Nah, kalau selain menurut OJK juga ada klasifikasi menurut Bank Indonesia, lanjut. Yang ini juga sebenarnya hampir tidak terlalu jauh berbeda ya. Karena pada dasarnya klasifikasi ini juga telah mencakup apa yang sudah dibahas di OJK. Next, lanjut ya. Ya, lanjut aja. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita lihat statistik ya, fintech lending. Hari ini yang legal itu jumlahnya ada sekitar 102. Jadi ada 102 penyelenggara fintech lending. Yang kalau kita lihat dari sisi konvensional dan syariah, itu 95 fintech itu adalah yang konvensional. Yang syariah itu hanya 7. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu semua bisa memilih layanan mana yang mau dipakai, konvensional atau yang syariah. Dan secara keseluruhan, ya, kombinasi dari syariah dan konven ini, dari sisi total aset itu sekitar 4,1 triliun, ya. Di mana tentu yang dominan adalah yang konvensional. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita lihat data. Ini data sangat menarik. Ya. Jadi total akumulasi pinjaman sampai dengan Februari 2022 itu sudah 326,35 triliun. Ini yang resmi ya. Ini kita nggak bicara yang ilegal. Mungkin kalau ilegal kalkulasinya bisa aja angkanya juga sangat luar biasa karena jumlah yang ilegal lebih banyak lagi. Jadi total akumulasinya itu 326,35 triliun dan jumlah transaksi borrowing pinjaman itu sampai 559 juta transaksi. Jadi bisa terbayang ya, artinya 0,5 miliar transaksi peminjaman. Nah, ini sangat menarik. Dan yang outstanding sampai dengan Februari itu ada sekitar 34,59 triliun, itu yang outstanding. Kemudian ini yang menarik nih, bahwa kalau di bank itu ada non-performing financing, ya, itu tingkat gagal bayar. Nah, kalau non-performing financing-nya 3%, berarti yang pembiayaan yang lancarnya, kredit yang lancarnya itu 97%. Nah, di dalam fintech itu juga ada namanya TKB, ya, tingkat keberhasilan bayar 90 hari. Jadi ukurannya yang lancar bayar 90 hari, patokannya 3 bulan, itu ternyata 97,65%. Ini per Februari. Artinya sebenarnya masyarakat kita kalau sudah bertransaksi, mereka bertanggung jawab. Nah, buktinya apa? Ngembaliin sampai 97%. Nah, ini dari sisi tingkat keberhasilan bayar. Kemudian, nah ini, lanjut. Nah, jumlah total akumulasi rekening peminjamnya sampai Februari itu 76 juta. 76,6 juta rekening. Jadi artinya bisa kita bayangkan, nah ini 1/4 ya, hampir 1/4 lah, lebih dari 1/4 sebenarnya ya. Penduduk Indonesia yang sudah berinteraksi dengan fintech ini, ya, dengan fintech lending. Ya, dan saat ini yang aktif per Februari itu ada sekitar 12,4 juta individu. Jadi ada 12,4 juta orang dan 3.781 badan usaha. Nah, jadi ini kondisinya ya per Februari 2022. Nah, kemudian mayoritas peminjam yang aktif itu perorangan ternyata perempuan. Ya, jadi ini perempuan Mbak Cindy ya, sampai 51,31%. Nah, kemudian lanjut. Nah, memang dari sisi pemerataan, lanjut, itu memang kita masih melihat ada ketimpangan ini. Ya, jadi data yang ada dari laporan atau statistik Otoritas Jasa Keuangan, ternyata kalau dilihat berdasarkan lokasi, itu mayoritas itu fintech ya peminjam itu berlokasi di Pulau Jawa. Jadi 84,99%. Ya. Nah, jadi 84,99%. Nah, ini yang menarik nih.
ternyata data OJK menunjukkan mayoritas yang pinjam itu ternyata untuk hal yang sifatnya produktif. Jadi saya kira ini satu hal yang sangat menarik, ya. Karena 68,72% itu disalurkan pada sektor produktif, di mana yang paling besar itu adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Jadi kalau kita lihat klasifikasinya BPS, ya, nah, maka perdagangan besar dan eceran itu porsinya paling besar, 18,44%. Nah, ini dari sisi borrower, ya, dari sisi para peminjam. Ya, nah, kemudian lanjut, kita lihat sekarang dari sisi yang memberi pinjaman. Karena pada dasarnya fintech lending ini kan mempertemukan yang memberi pinjaman dengan yang meminjam, ya, melalui platform digital. Nah, total orang yang atau rekening yang memberi pinjaman itu sampai angkanya 846.000 rekening, ya. Nah, jadi seperti itu. Dan mayoritas lender pemberi pinjaman itu 78,94% juga ada di Pulau Jawa. Dan kalau kita bedah berdasarkan provinsi, paling banyak DKI Jakarta. DKI Jakarta walaupun penduduknya sedikit, tapi dari sisi pemberi pinjaman lender itu dia nomor 1, 28,17%, disusul Jawa Barat, ya, 20,92%, dan kemudian Jawa Timur 10,76%. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa yang tertarik memberi pinjaman tidak sampai 1 juta orang, ya, tidak sampai 1 juta rekening, tapi yang menjadi peminjam borrower itu sampai 76 juta rekening. Jadi memang lebih banyak yang ini, ya, meminjam daripada yang memberi pinjaman begitu. Jadi ini adalah data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, lanjut. Nah, satu hal yang perlu kita waspadai betul adalah yang ilegal ini, ya. Jadi yang disebut pinjol ilegal ini yang bermasalah. Itu pada dasarnya adalah fintech lending yang ilegal, yang tidak berizin. Kenapa bahaya, ya? Dan kita harus berusaha menghindari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada tawaran-tawaran jangan langsung mudah. Ya, jangan langsung mudah untuk tergoda. Kenapa? Karena kalau tergoda dan kemudian kita salah mengambil keputusan, efeknya itu luar biasa. Nah, sekarang apa bahayanya dari pinjol ilegal? Pertama tentu dari sisi bunga utang yang mencekik. Ya, itu udah pasti. Denda hariannya juga tinggi. Jadi itu sangat luar biasa, ya, udah banyak kasusnya. Ya. Kemudian, nah ini juga nih, ya, mereka itu bermain dengan aspek psikologi. Nah, jadi artinya apa? Begitu seseorang sudah masuk, ya, ke dalam sistem, maka data-data kontak HP itu langsung ini tersedot. Nah, begitu tersedot kalau kita nggak bisa bayar, langsung dikontak kan. Saya juga nggak tahu tiba-tiba ada yang ngontak, misalnya si ini orangnya bermasalah gitu, ya, karena dia disebut maling loh, disebut macam-macam dengan bahasa-bahasa yang kasar. Sehingga ini kan memberikan satu apa istilahnya teror psikologis, ya. Ya, memang yang dimainkan di fintech atau pinjol ilegal ini adalah aspek psikologisnya gitu. Sehingga seseorang ketika dia tidak memiliki kemampuan bayar atau gagal bayar, default, maka yang dihantam adalah dari sisi psikologis. Dengan cara menyebarkan kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada mereka yang ada di kontak HP-nya begitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi salah satu PR kita. Nah, karena itulah lanjut, pinjol ilegal ini perlu untuk kita cegah, ya. Dan saya melihat paling tidak ada 3 cara, ya, untuk mencegah ini. Pertama tentu adalah dari sisi pengendalian gaya hidup. Ya, ini menurut saya menjadi sangat penting. Ya, 68% itu produktif. Artinya apa? Sisanya ada 32% yang itu adalah untuk hal yang sifatnya konsumtif. Kalau konsumtifnya untuk pemenuhan kebutuhan yang paling basic, oke, itu masih acceptable. Tapi kalau konsumtifnya hanya karena HP saya bukan model terbaru, akhirnya memaksakan diri meminjam, membeli, ya, padahal ternyata fiturnya enggak semuanya kepake juga. Nah, itu yang berbahaya. Dan biasanya yang bermasalah itu adalah kalau sudah bicara lifestyle. Nah, itu yang saya kira harus dikendalikan. Yang kedua adalah literasi tentang utang. Jadi utang itu harus dipahami dengan baik, ya. Jadi kalaupun misalnya kita harus berutang, maka prioritas utang itu adalah utang-utang yang sifatnya produktif. Ya, utang-utang yang kemudian bisa menstimulasi aktivitas ekonomi yang bisa kita lakukan. Karena kalau
kalau dia produktif, dia kan punya kapasitas untuk mengembangkan diri, mengembangkan usaha, nah termasuk juga menunaikan atau mengembalikan kewajibannya begitu. Nah ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Jadi jangan mudah tergoda ya untuk meminjam pada sesuatu yang memang belum tentu diperlukan. Dan kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum oleh otoritas terkait. Nah ini yang saya kira menjadi yang sangat penting. Lanjut. Nah karena itulah ya dalam konteks bagaimana kita memanfaatkan fintech untuk pembiayaan UMKM ini ya, maka kita juga harus bisa tadi ya faham dulu, memahami dengan betul kenapa harus dengan fintech ini dan sejumlah konsekuensinya ya yang harus juga kita pahami, termasuk juga resiko-resiko yang mungkin muncul dari proses aktivitas kita melakukan pinjaman secara online. Nah, karena itulah ini menjadi hal sangat penting. Ya, sebelum nanti kita memutuskan untuk menggunakan ya pemilihan fintech yang tepat itu menjadi penting juga ya. Jadi istilahnya kita harus juga bisa membanding-bandingkan lah antara satu provider dengan provider lain, antara satu platform dengan platform lain. Lanjut terakhir, nah ini beberapa hal ya. Kalau kita memutuskan untuk kemudian masuk ya ke fintech ini, maka pertama tentu dari sisi literasi ya, ini literasi keuangan ini menjadi penting. Ya jangan sampai kemudian kita tidak memahami ya produk-produk yang ditawarkan, nature dari fintech itu seperti apa, ya dan juga ini digunakan untuk keperluan apa. Ya, nah ini juga menjadi hal sangat penting. Kemudian yang kedua adalah dari sisi manajemen dan aspek pengelolaan resiko. Ini juga harus kita pahami dengan baik. Ya, jadi misalnya dari sisi manajemen bisnisnya. Ya, dari hal yang sederhana pencatatan saja, administrasi. Nah itu dengan kita terlibat dengan fintech, maka pencatatan atau transaksi kita juga harus ikut untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih sistematis, dokumentasinya lebih baik. Jangan lagi manual, apalagi tidak jelas ya. Karena kelemahan di bisnis UMKM itu kan salah satunya adalah dokumentasi pencatatan keuangan misalnya yang tidak rapi, yang tidak terstruktur. Nah makanya di sini perlunya kita untuk memahami hal ini. Nah kemudian juga kita harus memahami resiko-resikonya, ya resiko keuangan jelas, resiko teknologi, nah itu juga harus kita antisipasi. Maksudnya gimana? Ya namanya teknologi mungkin kan terjadi masalah ya gangguan, ya misalnya tiba-tiba kita sudah menunaikan kewajiban kita 2 bulan terakhir tapi karena terjadi gangguan, tagihan itu muncul lagi. Nah ini harus kita pahami mitigasinya seperti apa. Ya, nah jadi resiko-resiko ini perlu untuk kita pahami dan yang terakhir tentu digital skill kita ya sebagai UMKM itu juga perlu untuk ditingkatkan sehingga keberadaan fintech itu betul-betul bisa membantu usaha yang kita lakukan. Karena kalau ini enggak kita perbaiki, enggak kita tingkatkan, maka tadi ya ini berpotensi justru menjadi sumber masalah di kemudian hari. Nah, jadi saya kira ini ya sedikit sharing ya mudah-mudahan dengan diskusi kita di sore hari ini ya paling tidak kita sekarang bisa menimbang-nimbang ya memutuskan apakah akan menggunakan layanan fintech ini. Tapi kalau nggak jelas nggak punya tujuan jangan ya. Ya jangan asal ikut tren karena banyak juga yang ikut-ikutan pinjem gitu tapi nggak paham esensi dari hal tersebut. Kalau enggak ya masih ragu, masih belum ini ya seperti yang saya disampaikan Pak Syarif, ikut mulai dari yang pasti-pasti dulu aja, yang mekanisme prosedurnya jelas begitu. Nah karena itu sekali lagi literasi ini menjadi penting dan apapun keputusan bisnis yang kita lakukan ya maka pertimbangkan dengan baik. Ya secara rasional dengan kepala yang dingin, dengan nalar yang baik, jangan sampai kemudian kita terpengaruh ya oleh gaya hidup yang kadang-kadang pengaruh itu bisa membuat usaha kita malah jadi berantakan. Mungkin itu aja Mbak Cindy. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Yang saya pikir ini dari sepanjang Pak Irfan menyampaikan materi tadi pertama adalah bahwa perputarannya luar biasa ya berarti ya di fintech ini yang legal, belum yang ilegal. Nah terus tadi juga soal pinjaman online yang ilegal itu bisa sampai ke aspek psikologis karena ya
Tidak hanya soal ekonomi tapi sosialnya juga ya. Betul. Yang lagi-lagi saya pikirin, aduh ini tugasnya Pak Syarif nih di Komisi 1 soal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya Pak ya. Nah terus juga sama Pak Samuel nih, dari kalau kata-kata tadi Pak Irfan, berarti juga soal gimana biar ini ya Pak, kita suka nerima SMS yang isinya tawaran-tawaran pinjol, itu juga mungkin bisalah dari Pak Samuel dan teman-teman di Kominfo juga turut membantu masyarakat untuk meminimalisir adanya kemungkinan warga-warga yang masih butuh literasi lebih jauh lagi tidak terjebur di situ. Nah, kita abis ini akan masuk ke sesi tanya jawab juga. Jadi teman-teman yang udah punya pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Jangan lupa kameranya diaktifin, pakai nama asli. Bisa juga nyicil-nyicil lah pertanyaan di kolom Q&A. Nah sambil nunggu pertanyaannya lagi disiapin nih sama teman-teman, kita dengerin lagi penampilan dari Dila Akustik berikut ini. Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. 2 minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selama ini aku pun mendua, tapi kau tak tahu sayang. Pikirmu kau yang menyakitiku, bukan kamu sayang. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setia kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setia kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Oh yeah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku sayang. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan
Oke, lagu berikutnya mohon izin Pak Syarif untuk bergabung dengan kami. Lagu Unmesh, Cinta Luar Biasa. Kalau biasanya nih Pak Syarif nggak pernah absen nyanyi kalau lagi di partai. Nggak adil dong kalau di sini Ayo kita dong, juga nggak Pak. mendengarkan suara emas dari Pak Syarif ya. Boleh Pak Syarif, monggo. Mari Pak. Mungkin mau ditarik sama tetehnya. Ayo, Pak. Boleh Pak, ayo. Mau di sini aja, boleh Pak? Silakan aja. Oh jangan Pak, jangan Pak. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati inginkan dirimu. Nanti kita mendengar Suara indah menyapa. Ini Tak ku sangka hati ini tak usaha. selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, tapi cintaku padamu luar biasa. Tulus padamu. luar biasa Pak. Mari Pak. Hari-hari berganti, Kini cinta kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, senyum manis bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun memikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini tunduk padamu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, tapi cintaku padamu luar biasa. tulus padamu. Oh, terimalah lagu ini dari orang biasa. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, tapi cintaku padamu Hati yang luar setia. biasa, tulus padamu. Terima kasih banyak Tulus Pak. padamu. Keren banget loh Pak Syarif. Saya suka liputan
Pak Syarif nih wawancara mau dia sebagai Wakil Ketua MPR, sebagai anggota Komisi 1. Baru kali ini saya lihat Pak Syarif deg-degan loh sampai gemeteran barusan. Padahal suaranya suara emas loh. Untung saya sama Pak Irfan gak diajak ya. Tadi kalau Pak Irfan bilang suara kita sih bakat terpendam yang emang mending dipendam aja ya Pak ya, jangan didengerin. Nah, udah ada 2 penanya, mungkin boleh ditunjukin juga. Sudah ada 2 penanya tadi yang nulis nih pertanyaannya, kayaknya pengen nanya langsung juga. Oke, pertanyaan boleh digedein Mas, maaf. Oh iya. Sami-sami. Pertanyaannya dari Vanessa Ambasari. Bagaimana tanggapan Bapak Profesor Dr. Syarifuddin Hasan, MMMBA, mengenai pembagian bantuan untuk UMKM yang tidak merata dan malah jatuhnya menghambat kesejahteraan masyarakat, sehingga terkadang para UMKM memilih untuk minjem online tanpa memperhatikan apakah pinjolnya itu ilegal atau legal. Boleh langsung dijawab aja kali ya sama Pak Syarif. Silakan Pak Syarif. Ya Mbak Vanessa, memang inilah yang membuat persoalan di dalam setiap program pemerintah. Jangankan bantuan untuk UMKM, ya. Bantuan sosial pun dari pemerintah juga kadang-kadang timbul persoalan demikian. Ada kadang-kadang yang tidak berhak tapi mendapatkan, atau yang sebenarnya dia layak mendapatkan tetapi tidak dapat dan sebagainya. Nah ini memang sering terjadi, banyak bantuan langsung tunai juga demikian, kemudian subsidi juga demikian. Ini memang menyangkut permasalahan tentang data. Data dari pemerintah memang itu sering kadang-kadang dipertanyakan. Nah lagi-lagi memang karena data orang miskin ini sudah begitu banyak, kemudian UMKM juga begitu banyak. Kita ada 60 juta UMKM di Indonesia dan almost mereka juga memang memerlukan bantuan. Nah sekali lagi data ini yang harus akurat. Jadi saya harapkan bahwa data ini pihak pemerintah selalu melakukan update yang terkini. Karena diketemukan bahwa dalam data tersebut banyak hal-hal yang sudah tidak update ataupun katakanlah masih terdapat bantuan sosial, misalkan ada sudah yang meninggal malah masih terdapat datanya sehingga disalurkan. Nah kadang-kadang penyalurannya juga tidak langsung kepada yang bersangkutan. Jadi kalau orang data itu misalnya katakan sudah meninggal tapi disampaikan langsung ke rumahnya, ketahuan ternyata meninggal jadi ditarik lagi. Tapi kadang-kadang penyalurnya lewat pihak ketua RT atau pihak ketua RW dan sebagainya. Nah ini yang menjadi persoalan umum. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Vanessa ini memang itulah yang terjadi. Kenapa? Karena memang kemiskinan di kita ini masih cukup tinggi. Kita memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Ada masih kurang lebih sekitar 29 juta rakyat Indonesia yang miskin. Belum lagi yang mendekati miskin. Nah kalau itu didata dengan sempurna, saya harapkan apa yang disampaikan Mbak Vanessa ini bisa dieliminir lah paling tidak. Bahwa 1, 2, 3 yang terdapat dalam misdata yang terjadi, ya itu saya pikir hal yang wajar. Nah inilah resiko daripada salah satu resiko bukan excuse, tetapi saya ingin mengatakan karena memang penduduk kita ini kan luar biasa, nomor 4 dari seluruh dunia. 270 juta ini rakyat Indonesia tidak gampang untuk mengelola yang sedemikian agar akurat 100%. Saya pikir juga kita bisa memahami bahwa itu juga menimbulkan permasalahan yang patut untuk kita eliminir. Jadi lagi-lagi yang paling penting di sini adalah update data yang terbaru, dan saya tahu juga pemerintah sedang berusaha untuk itu, ya. Update data kependudukan, ya. Ini sangat harus diupdate dari hari ke hari, dan ini sangat banyak manfaatnya. Apalagi kita sebentar lagi pemilu, ya. Pemilu 2024 ini juga data ini yang paling penting.
apakah benar kita ada 174, apakah benar, berapa penduduk kita yang memiliki hak suara dan sebagainya. Nah, itu juga ada kaitannya tentang data. Jadi sekali lagi data ini sangat dipentingkan. Saya pikir itu Mbak Vanessa, mudah-mudahan semakin baiklah ke depan. Ya, terima kasih. Ya, akurasi data ini tentu penting banget ya, karena tadi kan Pak Syarif juga tadi di pemaparannya sempat nyebutin kalau ada 450 triliun rupiah dana yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional termasuk UMKM. Nah, kalau datanya nggak akurat gimana kita mastiin nih tepat sasaran. Nah, ada pernanya lagi, mungkin boleh ditampilkan lagi. Nah, ini dari Lazuardi Muhlizardi untuk Bapak Irfan. Kenapa pinjaman pemerintah persyaratannya nggak semudah pinjol? Cukup KTP dan rekening bisa cair. Nah, ini bisa jadi solusi loh buat pemerintah. Saya kira kalau pertanyaan pemerintah harus ditanya ke pemerintah langsung. Ya karena kan kalau pemerintah, kalau dana APBN kan ada pertanggungjawaban ya. Dan juga harus dipastikan juga jangan sampai setiap rupiah itu ternyata dari sisi accountability-nya itu tidak terpenuhi. Nah, sehingga disitulah kemudian ada banyak sejumlah persyaratan. Sebenarnya intinya untuk memastikan. Dan memang di sisi lain ya tentu challenge-nya adalah bisa nggak kita memperbaiki sistem itu, gitu ya. Sistem yang bisa memastikan validitas dari pihak yang akan dibantu, sistem yang kemudian bisa melakukan verifikasi secara efisien dan efektif, ya tanpa harus kemudian berulang kali setiap kita mau proses, walaupun misalnya sudah digital tapi persyaratan harus fotokopi KTP harus dibawa lagi, padahal kan harusnya kan itu iktp misalnya. Nah artinya kan di situ kita bicara sistem ya, membangun ekosistem yang terintegrasi. Nah ini memang challenge, dan tapi saya memahami bahwa memang itu tidak mudah dalam konteks di negara kita, walaupun saya melihat trennya itu sebenarnya terus membaik ya dari waktu ke waktu. Nah, jadi memang harapannya ya tentu bapak-bapak dari Kominfo juga bisa merespon ini, dan saya melihat memang tadi ya bisa nggak dengan iktp itu menjadi key to everything. Jadi artinya bagaimana kita bisa memverifikasi, tapi kemudian pemanfaatannya itu bukan hanya untuk keperluan kependudukan, tapi juga untuk keperluan ekonomi, keperluan bantuan sosial, begitu. Karena pada akhirnya kan setiap lembaga yang memberikan bantuan sosial, dia pasti referensi pertama untuk memastikan kesohihan penerima itu adalah dari KTP. Kenapa nggak kita bangun ekosistem yang terintegrasi, banyak kementerian, banyak lembaga, ya banyak badan seperti zakat misalnya, Basnas juga dalam menyalurkan kan salah satu referensi utama adalah KTP. Nah, bagaimana ini kemudian validitas dan kesohihan data, nah ini bisa diintegrasikan. Makanya kuncinya adalah kita perlu terus-menerus meningkatkan atau mengembangkan teknologi digital yang mampu mengakomodasi proses itu supaya lebih efisien, efektif begitu. Nah, tapi sekali lagi kalau terkait dengan kemudahan persyaratan, yaitu karena kalau dananya APBN ada ketentuan-ketentuan yang tidak bisa diabaikan. Kalau enggak nanti pemerintahnya salah ya Pak Syarif ya. Kalau enggak nanti menterinya bisa kena tuh. Kalau tidak lengkap persyaratan. Nah, persyaratan itu yang sebenarnya tergantung pada regulasi. Karena tidak mungkin pemerintah melakukan sesuatu tanpa atau melanggar regulasi yang ada. Gitu. Karena mereka juga ingin aman secara regulasi. KTP itu juga jadi sering banget jadi topik pembicaraan di media sosial karena sudah iktp tapi kok masih harus fotokopi, belum terintegrasi. Nah, saya juga mau minta tanggapan nih ke Pak Syarif soal tadi kenapa sih persyaratannya nggak semudah pinjol. Coba kasih kita insight sebagai anggota Dewan yang bikin undang-undang yang mengawasi pemerintah, kenapa sebenarnya Pak? Ya, sangat mudah ya. Pertama, kalau yang lewat perbankan itu kan dana pemerintah. Dana pemerintah itu kan adalah uang rakyat. Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Irfan. Nah setiap Rp1 uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan. Ya itu. Nah jadi para pelaksana juga harus bagaimana caranya supaya dia bisa akuntabilitas itu dipertanggungjawabkan. Nah ini pertanggungjawab itu berjenjang mulai dari tingkat bawah pelaksana sampai ke tingkat diri utamanya.
Jadi kalau uang Rp1 itu, uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, satu. Yang kedua, pinjol itu kan dana swasta. Tidak ada kaitannya sama uang rakyat, uang sendiri. Jadi kalau katakanlah jadi bad debt misalkan, ya itu risiko perusahaan kan. Nah kalau pemerintah nggak bisa, harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Ya kan? Artinya apa? Presiden yang bertanggung jawab pada akhirnya. Ya, jadi itu yang membedakan. Jadi sehingga semua persyaratan betul-betul yang baku, ya itu harus well done, mulai dari tingkat official paling rendah sampai kepada tingkat atas. Saya pikir itu. Ya, terima kasih. Jawabannya berlapis ya Pak ya, karena bukan cuma sampai dari kementerian tapi sampai ke presiden. Nah kalau misalnya pengen lihat juga gimana sih DPR mengawasi dana-dana APBN yang banyak banget itu termasuk juga untuk UMKM. DPR sekarang udah banyak yang streaming ya Pak, sidang-sidangnya bisa dilihat langsung kan ya Pak ya? Iya, sudah mulai banyak ya bisa dimonitor juga. Jadi kita setiap periode itu rapat kerja dengan menteri yang terkait. Jadi kalau menyangkut masalah UMKM itu di Komisi 4 ya. Itu mereka rapat kerja dan mempertanyakan mulai dari A sampai Z. Jadi kalau itu menyangkut tentang BUMN di Komisi 6. Jadi rapat kerja ini dilakukan dalam rangka untuk memonitor. Nah itu satu yang formal. Yang kedua adalah pada saat anggota DPR melakukan kunjungan ke masyarakat. Kalau ada masukan dan sebagainya itu dipertanyakan kembali kepada mitra masing-masing. Itu adalah bagian daripada tugas dan tanggung jawabnya. Oke, terima kasih banyak Pak Syarif. Dan tadi juga Pak Irfan sudah memberikan materi yang keren banget. Sebenarnya masih banyak yang pengen ditanya tapi ternyata ada durasi yang harus kita kejar ya. Nah mungkin untuk menutup sekalian dari Pak Syarif dulu ada closing statement Pak. Ya, pertama saya menghimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat daerah pemilihan saya, Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Saya berterima kasih karena mempercayai saya untuk tetap memilih saya sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat. Kemarin ini 2019 saya di posisi nomor 1. Terima kasih atas pemilihannya kepada saya. Ini adalah amanah yang diberikan kepada saya dan tentunya dalam setiap kesempatan saya selalu akan menyapa konstituen saya yang memilih saya, bahkan seluruh masyarakat Kota Cianjur, Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua bahwa saya akan terus mensosialisasikan program-program kira-kira apa yang bermanfaat khusus untuknya di daerah pemilihan saya di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Dan khususnya bagi anak-anak muda di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, saya dorong untuk memanfaatkan opportunity yang ada, yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sekalipun memang belum utuh selengkap-lengkapnya, tetapi ini adalah kita masih beruntung karena ekonomi kita sudah tumbuh sekarang. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ini adalah kita masih lebih bagus, ya. Kita alhamdulillah, kita syukuri dan itu saya minta para generasi muda khususnya di Kota Bogor dan di Kabupaten Cianjur untuk memanfaatkan momen seperti ini. Dan kalau percayalah bahwa saya akan terus berkomunikasi dengan Anda dengan membawa program-program pemerintah yang bermanfaat bagi generasi muda Indonesia khususnya yang ada di Kota Bogor dan di Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Tadi Pak Syarif bilang makasih terutama buat dapilnya karena dipilih nomor 1 ya Pak. Nah sekarang giliran dapilnya nih ngawasin Pak Syarif, tadi janji-janjinya dicatat. Nah terus sekarang juga boleh Pak Irfan closing statementnya. Ya, jadi saya berharap ya bahwa fenomena pinjol ini harus kita tempatkan secara proporsional dan mari kita manfaatkan setiap peluang atau opportunity untuk UMKM ini bisa berkembang. Karena sekarang ini pembiayaan, channel-channel pembiayaan untuk UMKM secara online ini semakin tumbuh dan berkembang.
Selain fintech lending juga ada produk-produk misalnya di capital market sekarang juga ada yang berkembang namanya securities crowdfunding. Bagaimana UMKM itu bisa mengenerate dana melalui securities crowdfunding dengan mekanisme pasar modal, ya itu namanya pasar modal UMKM dengan penyelenggara yang certified OJK dan prosesnya juga online. Jadi artinya sekarang ini pilihan-pilihan itu semakin banyak. Tinggal bagaimana UMKM ini kita semua ya Bapak Ibu sekalian bisa terus mengupdate diri ya, memperluas cakrawala, kemudian mencari informasi, tidak malas untuk meneliti ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan semua saluran-saluran keuangan yang disediakan secara online dan yang sekarang ini dinamikanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sekalian usahanya bisa terus berkembang dan mudah-mudahan bisa naik kelas karena saya yakin kalau setiap usaha mikro bisa naik kelas jadi usaha kecil naik kelas, usaha menengah naik kelas, usaha besar, itu artinya Indonesia itu udah sangat hebat, sangat keren ekonominya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau ngerangkum sedikit dari sesi diskusi tadi kita sama Pak Irfan dan juga Pak Syarif. Tadi dari catatan tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi mencapai atau diproyeksikan sampai 4%. Nah, ini bisa jadi kesempatan buat anak-anak muda buat mulai terjun ke dunia usaha, kemudian membuka lapangan kerja, ya turut mensejahterakan setidaknya masyarakat di sekitarnya. Nah, terus soal biar mengantisipasi nih, kita jangan sampai terjebak juga di peminjaman online, di pinjol ilegal. Tadi ada beberapa tips juga yang dikasih sama Pak Irfan, misalnya pertama adalah kita kendalikan dulu gaya hidup. Meskipun mayoritas yang minjem uang di pinjol ini untuk kebutuhan produktif, tapi cukup banyak juga yang untuk gaya hidup konsumtif. Nah itu kita kendalikan dulu. Kemudian yang kedua adalah perbaiki literasi konsep hutang dan pemanfaatan utang. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukumnya ini harus ketat dan juga tegas sekali untuk mengantisipasi ataupun juga menindak bikin jerak lah ya pinjol-pinjol ilegal yang masih banyak di luar sana. Nah, kita sudah berakhir sesi diskusinya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada pertama Bapak-bapak narasumber yang sudah hadir secara langsung di sini. Materinya keren sekali. Terima kasih, Pak. Kemudian juga untuk para peserta yang dari siang tadi sudah mengikuti. Dan saya juga di akhir kata mau minta maaf jika ada kata-kata yang kurang. Kemudian mau mengucapkan juga sekarang untuk selamat lanjut ngabuburit buat yang menjalankan ibadah puasa. Selamat siap-siap buka puasa sambil kita dengerin dulu penampilan lagi dari Dila Akustik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku tak tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap dari isi batisanmu barimu yang membuatku bahagia. Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanyalah
yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Sudah ku bilang cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Jadi milikku, kau jadi milikku. Pernah asmara, pernah asmara, oh, oh. Pernah asmara, pernah asmara, pernah asmara, yeah, yeah. Pernah asmara, pernah asmara, pernah asmara, oh, oh. Asmara, pernah asmara, pernah asmara, oh, oh. Wah, gue Juki. Di era digital, ketika semua orang punya akses terhadap internet, banyak hal yang harus kita mulai perhatiin. Salah satunya tuh budaya di media digital.